Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, dan namo buddhaya untuk seluruh saudara-saudara saya yang ada di Indonesia yang baik-baik. Jangan lupa tetap syukuri hidup, sabar, ikhlaskan semua yang telah terjadi. Dan berapu. Begini, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menyayat hati atau menyedihkan. Sesuatu yang sangat sedih. Mungkin bisa dibilang sebuah tragedi yang baru-baru ini menimpa Indonesia dalam dunia sepak bola, yaitu tragedi yang ada di Stadion Kanjuruhan yang ada di Jawa ya. Bahkan ini sudah sampai ke luar negeri beritanya, dimana ini adalah salah satu tragedi terbesar di dunia yang memakan korban sangat banyak, sampai ratusan korbannya. Mungkin belum bisa saya katakan dengan jelas, mungkin saja sudah mencapai 200 atau mungkin lebih, atau kurang lebih segitulah. Itu pun yang meninggal, dan yang luka-luka juga banyak. Mungkin sedikit pembukaan itu saja. Mungkin kalian juga sudah tahu berita ini karena berita ini sangat viral ya, viral sekali di media sosial sampai sekarang. Di stadion yang ada di Jawa Timur tersebut, Stadion Kanjuruh yang ada di Kanjuruhan tuh ya, banyak sekali. Sebenarnya banyak sekali ingin membantu, namun gaib tetaplah gaib. Banyak sosok gaib yang ingin membantu para korban dan orang-orang, namun mereka hanya bisa ikut bersedih juga, karena mereka ini makhluk gaib ya, yang mungkin kelasnya ini jika dinyata itu angin, hampa, namun memiliki energi hanya panas dan dingin, dan itu tidak bisa mempunyai hal yang padat, jadi tidak bisa menolong mereka. Jadi gaib itu hanya panas dingin dan sebuah seperti angin dan hampa. Apa daya mereka hanya menjadi sebuah saksi bisu kejadian tersebut. Karena ketika keramaian, makhluk gaib juga banyak di sana. Beberapa kali saya bahas ini dari dulu tentang korban-korban yang terkena musibah atau bencana. Mungkin bisa dibilang ini adalah sebuah takdir mereka. Namun mereka juga terkena musibah atas kejadian ini, dan orang yang terkena musibah dan menjadi korban sampai meninggal, roh dan jiwanya, rohnya ini, lebih tepatnya rohnya ini akan mendapat tempat yang baik di alam sana. Itu dipastikan. Namun jiwanya ini berbeda, jiwa dan roh ya. Atau jiwa bisa dibilang lapisan roh. Atau kalau orang Jawa bilang sedulur papat, orang Bali kandepat, saudara empat kita, atau lapisan roh kita. Itu terkadang ada yang di rumah, ada yang di tempat itu tetap terkadang menangis. Kapan mereka akan tenang? Ketika keluarga mereka tenang. Jika keluarga mereka belum tenang dan belum ikhlas atas kejadian ini, atas musibah ini, tragedi yang ada di Kanjuruhan ini, yang memakan korban, mereka tidak akan tenang. Jadi saya sarankan, mohon sekali untuk keluarga bersabar dan ikhlaskan semuanya. Semua sudah terjadi. Namun satu hal yang saya minta, usut tuntas oknum-oknum yang menyebabkan korban. Hukum seberat-beratnya mereka. Ini berhubungan dengan nyawa, bukan hal yang sepele. Jangan sepelekan masalah ini, karena ini berhubungan dengan nyawa. Banyak korban-korban yang masih hidup dan cacat karena kejadian ini, dan banyak korban yang sudah meninggal, korban yang hidup dan korban yang meninggal. Saya mohon untuk pemerintah mampu untuk
menanggung biaya pengobatan yang masih meninggal dan memberikan santunan ataukah uang ganti rugi untuk yang maksudnya biaya pengobatan untuk yang masih hidup, maksudnya maaf, dan biaya santunan untuk korban. Nah, begini ya, yang menjadi korban dan entah hidup entah itu mati, mungkin saja mereka adalah salah satu tulang punggung keluarganya. Mungkin mereka punya anak, punya orang tua yang harus mereka urus, atau keluarga yang harus mereka urus. Bagaimana perasaan keluarganya? Bagaimana perasaan keluarganya seandainya kalian menjadi salah satu keluarga korban? Tulang punggungnya hilang. Maksudnya bukan tulang punggungnya orangnya ya, maksudnya yang menjadi pokok atau yang mencarikan nafkah bagi mereka. Apakah tidak sakit hati ataukah sedih sekali berarti? Orang yang menjadi tanggungan, maksudnya yang menanggung keluarganya, meninggal. Ketika tulang punggung dari sebuah keluarga itu meninggal, maka keluarga tersebut pasti akan bersedih sekali. Karena mereka sendiri yang mencarikan nafkah. Kalian mengerti pasti jika dalam keadaan keluarga korban ini bagaimana perasaannya. Sakit, usut tuntas pokoknya. Oknum-oknum yang menyebabkan korban. Jika memang ada supporter yang bersalah, hukum juga. Jika memang ada oknum dari pemerintah, maksudnya dari kepolisian ataukah dari jajaran lainnya, TNI atau kepolisian yang bersalah, hukum mereka secara adil, karena menyebabkan kematian. Di sini saya gini, gas air mata itu tidak diperbolehkan digunakan, apalagi menembak sampai orang yang tidak bersalah yang ada di stadion itu. Mereka itu orang-orang baik yang ditembak dan tidak bersalah. Itu sudah menyalahi aturan, ditembak gas air mata. Dan satu hal, supporter yang memang benar-benar kelihatan rusuh boleh ditangkap. Tapi kan tidak semuanya rusuh. Jadi orang yang tidak bersalah menjadi korban. Tangkap yang bersalah, begitu saja. Jika memang mereka bersalah. Tapi jika memang mereka, maksudnya kan ada supporter yang turun itu ke lapangan, itu memang bersalah. Namun jika tidak membuat rusuh ya menurut saya sih yang buat rusuh saja yang ditangkap. Dan polisi atau TNI yang mempunyai kesalahan ditangkap. Nah, mungkin itu saja sedikit saya. Aura gelap itu pasti akan ada ketika sebuah kematian terjadi, namun tidak akan lama. Apakah roh berterbangan? Tidak seperti di film-filmnya. Roh itu otomatis akan dibawa oleh malaikat, ataukah otomatis akan keluar dari tubuh, entah itu lewat ubun-ubun, entah itu lewat bibir yang berbentuk seperti cahaya setitik kacang hijau. Buah butiran kacang hijau, sebuah cahaya, itu cahaya roh. Entah itu dari ubun-ubun keluar atau bagaimana. Tidak berterbangan seperti itu. Terbang nggak kayak gitu. Itu kan sebuah sinetron saja, film saja. Nah, mungkin itu yang saya lihat. Memang jika memang terjadi musibah atau bencana, tempat tersebut harus didoakan, dibersihkan. Jika di sana kan mayoritasnya Islam atau Muslim ya, itu didoakan sesuai agamanya. Doakan tempat tersebut agar kembali auranya baik. Dan satu saran saya, jangan pernah lagi kejadian seperti itu. Satu, jangan tembakan gas air mata lagi. Dua, supporter harus baik-baik. Jangan pernah ada yang masuk lapangan. Jika memang mau memberikan salam di luar lapangan.
takutnya konotasinya negatif, dikira rusuh, padahal mau memberikan support bagi pemain, bagi idolanya. Namun disarankan jangan di lapangan, di luar lapangan ketika sudah selesai pertandingannya. Saran saya. Jadi supporter Indonesia juga harus berbenah diri, dan pihak berwajib juga harus berbenah diri. Yang saya sangat sayangkan, kenapa harus menembakkan gas air mata ke tribun pemain. Mereka tidak bersalah ditembak. Yang sangat-sangat saya sayangkan, jika memang keadaan genting pada waktu itu, tembak saja yang ada di lapangan. Yang memang, kalau memang benar itu rusuh. Jika tidak rusuh, tidak usah menggunakan gas air mata. Bahaya. Apalagi seandainya gas air mata itu kadaluarsa dan dicampur ABCD. Ada campurannya terus kadaluarsa. Lebih berbahaya. Yang tidak kadaluarsa saja bisa menyebabkan kematian, apalagi yang kadaluarsa dan dicampur ABCD dengan campuran yang mungkin tidak saya ketahui. Jadi di sini mohon sekali lagi untuk pemerintah dan orang-orang, jika mau menyumbang pada mereka korban, tolong sumbangkan kepada mereka, langsung kepada mereka. Dan saya tidak bisa bayangkan jika mereka salah satu adalah tulang punggung dari keluarga. Itu saja. Karena saya pun seorang tulang punggung dari keluarga, jadi merasakan bagaimana beratnya menafkahi sebuah keluarga. Sehingga jika orang yang menafkahi keluarga tersebut hilang, bagaimana perasaan keluarga korban? Sedih, sakit kali. Tolong untuk pemerintah, jika memang salah satunya ada yang menjadi tulang punggung keluarga, nafkahi keluarganya. Maksudnya begini, berikan sebuah kompensasi di mana itu menyekolahkan anak seandainya punya anak atau apa. Ya, tolong ditanggung dulu gitu untuk pemerintah. Bukan berarti bagaimana mereka juga rakyat Indonesia pantas menerimanya. Dan mereka adalah korban dari tragedi. Ingat, korban dari tragedi. Mereka bukan penjahat. Mereka rakyat jelata yang menjadi korban dari oknum-oknum usut tuntas yang menyebabkan sebuah korban, yang menyebabkan banyak korban. Usut tuntas, hukum. Dan satu hal, mohon ikhlaskan untuk keluarga. Tuhan pasti akan memberikan jalan. Tak mungkin tidak ada jalan di dunia. Dan untuk korban yang masih selamat dan hidup namun mengalami cacat, tolong sabar. Masih banyak orang Indonesia yang mampu membantu kalian. Banyak orang Indonesia yang baik hatinya. Meskipun sedikit kadang-kadang perang medsos ya. Perang gosip, perang medsos ya. Gak apa-apa. Orang Indonesia memang suka komentar di medsos, tapi aslinya baik kok. Perang medsos ya gak apa-apa lah. Ya, mungkin itu saja. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sulit untuk berkata-kata. Saya Gus Robin Ajah 2022. Om Santi 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 Om.